Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitri Faizah selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Meyananda Saputri dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan juga Anissa Awalia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang telah saya buat dengan kelompok saya dengan tema pembelajaran hukum seputar sholat. Baik, yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab as-sholah. Menurut bahasa berarti doa. Sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan yang telah ditentukan. Adapun cara hakikatnya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Memasuki poin yang kedua, yaitu macam-macam sholat. Di sini kelompok kami membagi dua jenis, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam sholat wajib. Sholat wajib dibagi menjadi 5, yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Yang pertama yaitu sholat isya, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Yang kedua yaitu sholat subuh, yaitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Yang ketiga yaitu sholat zuhur, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Yang terakhir yaitu sholat maghrib, sholat yang dikerjakan 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Baik, poin selanjutnya yaitu macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah tahajud, yaitu sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam di antara sholat isya dan sholat subuh setelah bangun tidur. Yang kedua yaitu sholat zuha, yaitu sholat yang dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 hingga pukul 10 waktu setempat. Yang ketiga yaitu sholat istiqoroh. Biasanya sholat istiqoroh itu tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan hidup. Yang keempat yaitu sholat sunnah taubat, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat. Dan yang terakhir yaitu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Awalia Rahmawati. Landasan hukum sholat wajib. A. Landasan Al-Quran. Kewajiban sholat dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. B. Landasan hadis. Landasan hukum bagi sholat wajib termuat dalam hadis Syahih Bukhari nomor 211, jilid 1, yakni isinya tentang proses terjadinya Isra wal Mi'raj, di mana pada peristiwa di mana Nabi diberikan perintah sholat yang awalnya 50 rakaat diperkecil menjadi 5 rakaat. Landasan hukum sholat sunnah. A. Sholat tahajud. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79, As-Sajdah ayat 16-17, dan Al-Furqan ayat 64. Dilakukan 2 rakaat dengan jumlah rakaat tidak dibatasi. B. Sholat duha. Dari Aisyah radhiyallahu an adalah Nabi SAW sholat duha 4 rakaat, tidak dipisah keduanya, tiap sholat 2 rakaat dengan pembicaraan. Hadis riwayat Abu Ya'la. C. Sholat istikharah. Dari Jabir bin Abdillah berkata, adalah Rasulullah SAW mengajari kami istikharah dalam segala hal. Beliau SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berhasrat pada sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di luar sholat fardu, dan menyebutkan perlunya. Hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Imam Muslim. D. Sholat taubat. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang berdosa kemudian ia bangun, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dan memohon ampunan kepada Allah, kecuali ia akan diampuni. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain. E. Sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu.
Hadis yang menjelaskan tentang ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW senantiasa menjaga atau melakukan 10 rakaat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Seluruh umat Islam sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Tetapi mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan sholat dengan tetap meyakini kewajiban hukumnya. Sebab perselisihan mereka adalah adanya sejumlah hadis Nabi SAW yang menamakan orang yang meninggalkan sholat sebagai orang kafir tanpa membedakan antara orang yang mengingkari dan yang bermalas-malasan mengerjakannya. Syarat dan rukun sah sholat. Beberapa syarat wajib sholat yang harus dipenuhi: 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Telah sampai dakwah Islam kepadanya, 5. Bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Rukun-rukun yang harus dijalankan dalam sholat yakni: 1. Niat, 2. Berdiri bagi yang mampu, 3. Takbiratul ihram, 4. Melafalkan surah Al-Fatihah, 5. Ruku atau membungkuk dengan tumakninah, 6. Iktidal dengan tumakninah, 7. Sujud dengan tumakninah, 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, 9. Sujud kedua dengan tumakninah, 10. Tasyahud, 11. Melafalkan sholat Nabi Muhammad SAW, 12. Salam. Kesimpulan, sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai 2 unsur, yaitu zahiriyah dan batiniyah. Unsur zahiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu sendiri, sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifatnya tersembunyi dalam hati, karena Allah lah yang dapat menilainya. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Saran, sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam yang beriman senantiasa untuk menunaikan sholat dan menjalankan sunnah Rasul sesuai yang dicontohkan Rasul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.